titik B ini. Nah, jadi nanti gini deh. Kalau misalkan ditanya jarak titik A dan titik B ini, maka Adek perhatikan ini yang Adek harus lakukan adalah upayakan ya. Nah, upayakan melalui titik A dan titik B ini dapat kita bentuk sebuah segitiga siku-siku ya. Jadi kalau kita usahakan kira-kira seperti ini dia. Nah, ya. Nah, jadi ibarat saya misalkan di sini ya, di sini sudah titik baru, titik C. Nah, jadi kalau panjangnya misalnya AC ini, abang misalkan adalah X ya. Nah, lalu ini si BC ini misalkan adalah si Y ya. Nah, berarti kan sudah gampang. Ya, gampangnya gimana? Ya, jarak daripada AB ya, jarak itu disimbolkan nanti adalah distance ya. Jadi saya bikinlah ini AB ya, ini sama dengan D ya. D berarti distance di sini ya. Nah ya, oke. Jadi D itu dapat kita hitung menjadi akar daripada apa? Iya, X pangkat 2 ditambah dengan Y pangkat 2. Itu kan ya? Iya bang. Oke, cocok kira-kira? Cocok. Ini tolong dipahami mengenai jarak apabila dia modelnya seperti ini. Nah, kemudian nanti yang kedua yang harus ada pahami lagi misalkan begini. Ya, misalkan dia kasih tahu, ya. Nah, jadi misalnya saya punya 2 titik lagi. Katakan di sini titik A tadi, ya. Titik A di sini, kemudian titik B tadi di sini, ya. Nah, oke. Oke ya, jadi kalau ditanya misalkan berapa jarak kedua titik ini ya. Nah, jadi kasus kedua nanti deh ini dikasih tahu ya. Nah, dia kasih tahu koordinatnya ini. Nah, gitu ya. X1, Y1, Z1 ya. Nah, kemudian apa? Ini titik B-nya dikasih tahu lagi. X2 ya, Y2 ya, apa? Z2 ya. Nah, ini Z2 ya. Ini titik B-nya misalnya tadi saya ulang ya. Ini adalah X2 kemudian Y2, Z2. Nah, jadi yang ditanya berapa jarak kedua titik ini? Nah, gitu ya. Nah, jadi nanti kalau ada koordinatnya seperti ini deh, kita bikinlah nanti bahwa AB ya. Nah, AB ini sama dengan akar dari ya. Nah, ya. Oke, akar dari apa? Nanti ada bikin gini, X2 dikurang X1 dipangkat 2 ditambah dengan Y2 kurang Y1 pangkat 2 ditambah dengan, nah ini nanti Z2 kurang Z1 di pangkat 2. Nah, inilah dia kalau misalnya ada koordinatnya. Nah, jadi ini mohon ada pahami dengan benar ya. Jarak 2 titik ini ya. Nah, sampai sini bisa kira-kira dipahami? Ya, bisa ya. Nah, jadi cerita tentang jarak 2 titik. Oke.
Nah, kalau misalkan kita ambil contoh ya. Nah, kita lihat misalnya contohnya adalah di sini ya. Nah, ini ada soal contoh tentang ya materi yang baru Abang ngajarkan tadi, yaitu seperti ini. Nah, coba kita baca soalnya ya. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Pada gambar tersebut ya, panjang KH adalah berapa? Nah, kan gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini titik K-nya, ini titik K-nya ya. Kemudian ini titik H-nya. Nah, ditanya berapakah panjangnya ini? Ini jarak daripada K ke H ini. Gitu ya, Dek ya? Iya, jadi kalau kita jawab sama-sama, Dek. Nah, ini kan udah jelas ya. Nah, K ke H ya dapat kita hitung adalah sama dengan ya. Nah, akar dari dia kan dikasih tahu koordinat daripada titik itu. Nah, jadi ini X2-nya saya anggap yang H ya. Ini X1-nya saya anggap yang K. Jadi X2 dikurang X1 ya, berarti jadi 0 dikurang 1 di pangkat 2 ya. Kemudian ditambah. Nah, ditambah Y2 dikurang Y1 gitu ya. Berarti kalau kita ambil di sini Y2-nya itu adalah 1 ya. Y1-nya berapa? Setengah ya. Nah, setengah di pangkat 2, kemudian ditambah dengan Z2 dikurang Z1. Z2-nya berapa, Dik? Iya, Z2 nanti adalah sama dengan 1 ya, dikurangi dengan 0. Ini nanti kita pangkat 2 lagi ya. Nah, sehingga kalau ini kita hitung ya berarti dapatlah di sini KH-nya ya. KH itu sama dengan akar dari ya 0 kurang 1 kuadrat 1 ya. 1 ditambah dengan 1 kurang setengah, setengah di pangkat 2 seperempat ya. Seperempat, kemudian ditambah dengan 1 kurang 0 1 ya, Dek ya. Iya, jadi 1 tambah 1 2 tambah seperempat. Ini nanti adalah akar daripada ya berapa, Dek? 9/4 ya. Jadi kalau kita akarkan 9/4, ini nanti jawabannya kita dapat adalah 3/2 ya. Nah, ini kira-kira soal yang berhubungan dengan jarak tadi. Jadi tinggal kita gunakan rumus tadi. Kalau ini ada lihat jawabannya berarti ada di option. Iya, option ini ada ya, bola ya. Nah, saya kira bisa dipahami dengan jelas ya. Ya, bisa. Oke. Kita sambung lagi misalnya ini. Ini ada soal lagi mengenai jarak 2 titik juga ya. Nah, coba Anda perhatikan. Diketahui kubus mat club ya, jadi nanti kalau kita perhatikan deh, topik mengenai kubus itu adalah paling sering ya dimunculkan di soal-soal. Nah, diketahui kubus mat club dengan panjang rusuk 6, titik P katanya di mana? Ya, titik P adalah titik potong antar diagonal bidang atas ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan dulu, ini di sini saya gambar. Ini diagonal atas ada CU dan BL. Nah, katanya titik P itu di sini. Sini. Saya bikin di sini ya, titik P ya. Nah,
yang ditanya berapakah antara jarak titik A dengan P, gitu ya. Nah, jadi yang ditanya adalah jarak dari sini kemari, yang ini. Oke. Nah, jadi kalau kita hitung itu deh, tadi kan udah jelas. Kalau tidak ada koordinat di soal, maka yang kita lakukan adalah upayakan terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini deh, segitiga siku-sikunya itu kalau ada lihat bisa kita ambil berarti yang ini, ya, siku-siku di sini, ya. Nah, jadi enaknya sih ini Adek keluarin, ya, keluarkan segitiganya, ya. Adek keluarkan segitiga ini, ya. Nah, maka nanti ini tadi adalah L, ya. L, ini adalah A. Oke. Kemudian ini adalah P, ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi tolong diingat deh, identitas kubus, diagonal sisinya berapa, diagonal ruangnya berapa, ya. Jadi ini tolong dipahami. Nah, sehingga apa? Kalau misalnya kita cari panjang PL, ya. Kalau ini kan dari sini ke sini itu semuanya adalah diagonal sisi, ya. Berarti 6 akar 2. Ini 6 akar 2, ya. 6 akar 2. Ini 6 akar 2. Nah, jadi separuh nilai ini kan dari P ke L, ya. P ke L itu berapa, Dek? Berarti separuhnya. Berarti ini saya bikin 3 akar 2, ya. Nah, 3 akar 2. Kemudian LKA. LKA mana? Iya, dari LKA itu berarti adalah sama panjang rusuk, ya. Kubusnya berarti ini 6, gitu ya. Nah, oke. Sehingga apa? Sehingga ini dapat dipastikan, ya, bisa kita gunakan langsung Pitagoras. Oke, kita Pitagoraskan berarti ini A ke P, ya. Nah, A ke P berarti adalah sama dengan akar dari, ya. Nah, akar daripada berapa? Ini ya, 3 akar 2 dikuadratkan, ditambahkan dengan 6 dikuadratkan. Berapa ini, Dek? Iya, akar dari 3 akar 2 kuadrat berapa? 18, ya, 18. Oke. Kemudian ditambah 6 kuadrat berapa? 36, ya. Berarti ini berapa, Dek? Iya, akhiran akar daripada 54, ya. 54. Berarti kalau kita hitung 54 itu kan 9 kali 6, ya. Berarti ini adalah 3 akar 6. Oke? Iya, jadi jawabannya ada. Nah, itu jawabannya kalau kita lihat di sini, ini adalah D, ya. Nah, jadi ini deh jarak 2 titik. Nah, khusus untuk soal ini, nah, nanti bisa kita generalisasi aja deh. Ini kan di puncak atap. Ini puncak atap, ini titik sudut alas. Nah, jadi nanti gini, jarak, ya, jarak daripada puncak, ya, puncak atas atau atap ke, ya, ke mana? Iya, ke titik. Nah, titik sudut, ya. Titik sudut apa? Alas.
Nah, ini nanti deh kalau ditanya ya, mohon ini ada perhatikan, ini nanti besarnya adalah setengah iya A akar 6. Gitu ya. Setengah A akar 6. Ya, dari mana hitungannya itu? Nah, jadi nanti sebenarnya hitungannya itu adalah kita gunakan lagi Pitagoras tadi di sini. Nah, cuman ada ingat aja, ini bisa membantu, gunakan nanti setengah A akar 6. Dari mana itu Bang? Ya oke, nggak apa-apa, kita coba ya. Kita coba misalnya saya gunakan segitiga ini ya. Jadi kalau misalnya kita anggap kubus itu deh, ya kita anggap misalnya panjang rusuknya adalah A, ya berarti ini A. Kemudian ini apa? Ini nanti adalah A akar 2 tadi. Kalau dari B ke L, kita mau cari yang mana? Iya, mau cari separohnya. Berarti ini dapat saya katakan di sini setengah A akar 2. Nah, jadi kalau kita cari lagi misalnya A ke P, ya saya tulis sini A ke P, ya itu sama dengan akar dari, ya kan? Iya. Ini nanti adalah kita masukin aja setengah A akar 2 ya di kuadrat. Kemudian ditambah dengan apa? Iya. Ditambah dengan tambahkanlah nanti dengan A kuadrat. Gitu ya. Yang ini. Nah, berarti kita bisa hitung lagi AP-nya ya. AP-nya sama dengan akar dari, ya. Ini kalau setengah A akar 2 dikuadratkan deh. Iya. Itu nanti adalah setengah kuadrat seperempat. Ini 2 kuadrat 2 ya. Jadi seperempat kali 2 setengah ya. Nah, ini nanti jadi setengah A kuadrat ditambah dengan A kuadrat ya. Oke. Ini kalau kita hasilkan lagi, jadi nanti AP ini sama dengan, iya, ini adalah akar dari berapa deh? Setengah A kuadrat tambah A kuadrat. Jadi 3 ya. 3/2 A kuadrat. Inilah nanti sama dengan, iya, A akar 3 dibagi dengan akar 2. Nah, kalau ini kita kali sekawan lagi nanti deh, kali akar 2 per akar 2, muncullah ini ya angka ini. Nah, jadi ini kalau dikubus udah bisa langsung adik jadikan rumus. Maksudnya Bang gimana? Iya, maksudnya adalah kalau misalkan ditanya berapa jarak dari sini kemari, dari M ke P, sama aja ya. Berapa jarak dari P ke H, ya sama aja. Jadi nggak usah dihitung lagi. Kalau terbalik, nah terbalik maksudnya gimana? Dari bawah ini, dari bawah sini, misalnya potongnya ini di sini ke atap. Nah, jadi mana? Misalnya U ke sini, ini, ya. Nah, itu sama semua deh. Setengah A akar 6. Bisa dipahami kira-kira ya?
Iya, jadi itu sangat membantu nanti dalam perhitungan. Nah, oke. Nah, kemudian itu tadi mengenai jarak 2 titik ya, Dek ya. Nah, mudah-mudahan Adek bisa pahami ya, dan belum bosan ya. Iya, oke. Ada pertanyaan kira-kira? Nggak ada ya? Oke, kita sambung lagi. Nah, yang mau kita bahas lagi, ya tolong dipahami ini. Yang mau kita bahas itu adalah jarak, ya. Nah, jarak titik, ya, jarak titik ini dengan garis. Nah, memang Dek kalau belajar matematika ini harus semangat ya. Karena apa? Karena target kita nggak murahan ya. Kita target pilihan pertama ya. Apa aja itu? Ya tergantung Adek. Pilihan pertamanya apa? Bisa STTB ya, bisa FKUI. Nah, jadi mohon kepada adik kami dijaga ya, dijaga semangatnya. Nah, jarak titik dan garis. Nah, ini juga adalah hal yang harus adik pahami dengan benar ya. Jadi misalkan gini, ada sebuah titik di sini ya. Nah, kemudian ada garis sap. Ditanya, ini saya sebut garis L. Tentukan jarak daripada titik A ini ke garis L ini. Nah, jadi ini tariklah tegak lurus. Jadi bahasa matematikanya itu jatuhkanlah, ya. Saya ulangi, jatuhkanlah titik A tegak lurus ke garis L. Berarti ini sini jaraknya. Nah, ini nanti jaraknya. Nah, menghitungnya gimana, Bang? Nah, kalau nanti sudah tarik tegak lurus, maka cara berhitungnya nanti adalah upayakan melalui titik A ini dan garis L ini terbentuk sebuah segitiga. Ya, jadi inilah kira-kira segitiganya. Ya. Nah, baru nanti Adek terapkanlah di sini perhitungan dasar matematika. Ya, kalau misalnya kita terapkan nanti ibarat misalkan panjangnya ini saya bikinlah C ya. Nah, ini. Oke. Kemudian panjang ini saya bikin A, ya. Ini misalnya B, ya. Ini apa? Ya, saya misalkan panjangnya ini adalah X, ya. Berarti ini apa? Bisa dibuat C kurang X, kan gitu deh ya. Ya, sehingga apa? Nanti bisa kita terapkan di sini, ya, aturan-aturan dasar matematika yaitu apa? Ya, kalau misalkan di segitiga ini kita gunakan dulu Pitagoras ya. Jadi kita dapatlah di sini A pangkat 2 dikurang X pangkat 2, ya, itu sama dengan apa? D pangkat 2. Nah, kita gunakan lagi di sini Pitagoras. Karena kan tegak lurus sini, ya. Nah, jadi apa? Iya, B pangkat 2 dikurang apa? Iya, dikurangi dengan C kurang X pangkat 2 itu juga sama dengan D pangkat 2. Nah, jadi nanti ini bisa kita buat sebuah kesamaan. Jadi sama-sama hasilnya adalah D kuadrat. Jadi bisa disamakan dia
D kuadrat sama dengan D kuadrat. Nah, oke? Ya, oke Bang. Jadi yang perlu adik pahami nanti deh di sini, ini tadi misalnya gini, katakanlah misalkan ini garis, ya, ini garis, ya. Kemudian titiknya di sini, nah, titik A-nya di ujung. Nah, ditanya, tentukan jarak dari titik A ini ke garis ini garis L. Nah, jadi deh tadi abang bilang konsepnya adalah jatuhkanlah titik A ini ke garis L ini tegak lurus. Jadi kalau adik perhatikan, kalau adik jatuhkan ini tegak lurus, ini ke sini, ini ke sini, ini lagi kemari, nggak mungkin deh itu tegak lurus, ya. Nah, jadi gimana? Nah, di awal tadi sudah abang sampaikan bahwa yang namanya garis itu panjangnya tidak berhingga, ya, panjangnya tidak terhingga. Jadi caranya gimana Bang? Nah, ini garisnya ini, ya, garis L ini adalah kita panjangin. Nah, kita perpanjang dia ke sana. Nah, jadi jaraknya jadinya yang mana? Iya, jaraknya itu adalah dari sinilah kita tarik sub. Nah, gitu ya. Inilah jaraknya jadinya. Distance. Ngitungnya gimana? Ya bisa kita misalkan hubungkan lagi segitiga-segitiga ini. Ini dihitung sini berapa, baru ini dari misalnya hitung berapa. Nanti kita gunakan lagi konsep rumus-rumus Pitagoras, ya. Nah, jadi intinya sama, ya. Saya tulis di sini bahwa D ini adalah sama dengan jarak, ya. Nah, jarak antara titik A dengan garis L, ya. Oke, bisa kira-kira adik-adik? Ya, bisa ya. Nah, mohon dipahami. Nah, kalau kita lihat contoh, ya, contohnya misalnya, ya, ada soal misalnya gini, ya, tolong diperhatikan, ada soal seperti ini. Diketahui kubus ABCD FGA dengan panjang rusuk 8. Titik M adalah titik tengah BC. Nah, jadi kalau kita perhatikan, kita letakkanlah di sini titik M-nya. Ya. Ini titik M. Nah, kemudian ditanya berapakah jarak titik M ini, jarak titik M ini ke garis EG. Nah, kalau kita tarik misalnya garis EG itu yang ini. Nah, jadi kalau ditanya tadi jaraknya yang mana? Tarik tegak lurus ya. Nah, jadi kalau kita tarik tegak lurus berarti kita kira-kira gini. Nah, tegak lurusnya di sini. Nah, tadi abang bilang apa? Iya, abang bilang tadi adalah upayakan, ya, upayakan. Jadi apa diupayakan deh? Upayakan terbentuk segitiga ya. Jadi kita tarik segitiga ini, kita tarik segitiga ini. Nah,
udah. Coba kita cari ya. Ini enaknya deh. Bendanya kita keluarin. Jadi saya keluarin lah misalnya kemari. Gini. Gini. Saya balik dia. Nah, ini di sini E. Sini apa? Q. Sini apa? M. Nah, yang ditanya mana? Iya, yang ditanya adalah yang ini. Ya. Oke? Oke. Kalau kita cari EG, berapa EG deh? Ya, A akar 2. Rusuknya 8. Jadi ini berarti 8 akar 2. 8 akar 2. Kemudian GM. Ini GM. Ini nanti kalau kita lihat ini 4. Ini nanti 8. Jadi G ke M itu adalah siku-siku di C. Gini. 4 kuadrat 16. Ini 8 kuadrat 64. 64 tambah 16 80. 80 diakarkan nanti akarnya bikinnya sini akar daripada 80. Gitu ya. Kemudian EM. EM itu yang gini. Ini. Nah, gimana ngitungnya? Iya, kita hitung dari sini. Dari mana deh? Ya. Dari sini. Ini seperti ini. Nah, dia akan tegak lurus kemari. Antara IB dengan BM. Jadi BM ini berapa? 4. IB-nya berapa? 8 akar 2. 8 akar 2. Jadi EM-nya berapa? Kita kuras. Ayo deh, kita kuraskan. 4 kuadrat 16. Ini 8 akar 2 kuadrat. A64 kali 2. Berapa? 128. Jadi 128 ditambah 16. Berapa itu deh? Wah. 128 ditambah 16. 4 ya. 144 ya. Kalau diakarkan 144 berapa, Dik? Iya, 12. Udah. Yang ditanya tadi adalah yang ini. Ini D ini. Nah, itu kita hitunglah. Ini saya anggap X. Berarti ini adalah 8 akar 2 kurang X. Tadi yang ditanya adalah D-nya. Nah, kamu bisa gunakan juga konsep tadi. Jadi ini sama-sama Pitagoras di sini dan di sini. Nah, jadi 12 kuadrat 144 dikurang X kuadrat. Itulah D ya, kuadrat. Itulah nanti sama dengan D kuadrat di sini juga. Berarti sisi miringnya 80 dikuadratkan nanti 80 dikurang. Nah, ini 8 akar 2 dikurang X kuadrat. Cocok deh? Cocok bang ya. Nah, jadi dapatlah kita 144 dikurang X kuadrat sama dengan 80 dikurang, ya ini nanti kuadratkan 128 dikurang
16 akar 2x ditambah x kuadrat. Masih sini kalian ya? Oke. Nah, min x kuadrat di sini ya. Ini nanti bisa kita coret min x kuadrat. Ini min x kuadrat juga habis. Nah, yang tinggal apa? Ini 80 kurang 128 ya. Berarti itu adalah minus 48. Minus 48 nya pindah kemari berarti adalah 192 ya, sama dengan berapa deh? 16 akar 2x ya. 192 dibagi 16 ini, jadi x nya berapa ya? Berapa itu deh? Wah, masih ini kalian kan? Halo adik-adik. Berapa? Oke. Berapa deh? Nah, coba kita lanjut ya. 192 sama dengan ini ya. Jadi berarti 192 kita matikan, 192 dibagi dengan 16 akar 2 ya. Nah, kalau dibagikan ini nanti ini kita dapatlah sama dengan 12 ya. 192 dibagi 16 itu 12. 12 dibagi akar 2 ya. Ini kalau kita kali akar 2 dengan akar 2 lagi, berarti kita dapatlah ini nanti adalah 6 ya, akar 2. Nah, itu masih si X-nya. Nah, yang ditanya D. Nah, ini yang ditanya, si D-mu ini, D. Ini, si D ini. Nah, kalau kita lihat lagi udah dapat X. Ya udah dapat lah dia kan gitu. Berarti dapatlah nanti D-nya sama dengan akar dari 12 kuadrat kurang X kuadrat. Jadi 6 akar 2 dikuadratin. Jadi dapat kita D-nya sama berapa? Akar dari ini nanti 144. 144 kurang 72 ya. Nah, berapa itu deh? Ya, 144 kurang 72 berarti 72. 72 diakarkan 6
akar 2. Nah, itu kira-kira dia mengenai jarak titik ke garis. Jadi kita berhitungnya kira-kira seperti itu. Bisa dipahami kira-kira? Bisa ya? Nah, kemudian yang perlu adik pahami lagi ya, itu nanti adalah ini ya, cerita tentang jarak ya. Jarak apa? Iya, jarak antara dua buah garis ya. Nah, ini juga sering ditanya. Nah, cerita tentang jarak dua garis. Nah, maka nanti gini deh, dua buah garis itu ada jaraknya apabila misalnya pertama ini garisnya seperti ini. Ini katakan garis L, kemudian ini katakan garis K. Nah, jadi bahasa ini adalah sejajar. Nah, jadi kalau ditanya jarak dua garis sejajar ini, itu sederhana. Tinggal adik tarik seperti ini, tegak lurus di kedua sisi, tegak lurus di sini, tegak lurus di sini. Ini jaraknya. Nah, itu kalau dia sejajar. Nah, menghitungnya gimana? Ya nanti bisa saja ada upayakan terbentuk segitiga. Ya, misalnya kemari terus sini. Baru ada mainkan perhitungan kayak tadi. Nah, ada lagi yang kedua ya. Misalnya kondisinya bagaimana? Ya. Ini garisnya. Nah, kemudian ini garis lagi. Berarti namanya ini garis L, ini garis K. Kita sebut dua garis ini bersilang, ya. Ini adalah bersilangan. Nah, kalau ditanya jarak dua garis bersilang ini deh, nah ini harus benar-benar dipahami. Caranya adalah yang harus kamu lakukan itu coba pada salah satu garis ini ya, yaitu garis L dengan garis K, adik bentuklah sebuah bidang datar ya, sebuah bidang datar di mana bidang datar yang terbentuk ini ya, itu adalah sejajar dengan garis K. Nah, jadi kalau nanti ditanya jaraknya yang mana, maka nanti jaraknya jadinya adalah ini. Sini tegak lurus. Ya. Jadi saya ulangi, pada salah satu garis ya, bentuklah sebuah bidang datar, yaitu ini, di mana bidang datar yang terbentuk harus sejajar dengan garis K, sehingga nanti jarak yang terbentuk itu adalah garis biru ini. Nah, jadi ini adalah distance-nya.
Oke? Dapat kira-kira dipahami deh? Iya, bisa ya. Nah, oke, kita misalkan ada contoh soalnya. Saya ambil misalkan soal ini. Diketahui kubus Matplotlib ya dengan panjang rusuk 10. Jika P adalah titik tengah HB. Ya. P adalah titik tengah HB. Yang ditanya, berapa jarak antara garis TP? P-nya diletakkan dulu. Sini. Ini titik P-nya. Kemudian ditanya apa? Jarak antara garis TP, berarti yang ini, dengan CB. Ini. Oke. Yang mana kira-kira jaraknya nih? Jadi ini kalau kita cari, nah, coba kita gunakan teori tadi. Berarti, nah ini garisnya di sini. Ini saya bentuk bidangnya supaya sejajar. Ini dia. Nah, cuman kalau ada tarik ke sini, ini belum tegak lurus. Jadi kita coba perpanjang dulu, ya, perpanjang ini, ya. Terus ini juga saya panjangin ke sini. Nah, jadi otomatis ini juga bisa dipanjangin ke sana. Jadi nanti jarak antara garis ini dengan garis ini tadi, itulah dia yang ini. Ini. Atau sama itu dengan ini. Jadi menghitungnya kayak mana? Ini berarti tegak lurus ini deh. Ini tegak lurus ini. Antara ini dengan sana. Pada bidang di sana. Ini tegak lurus. Nah, menghitungnya gimana, Bang? Ya, coba misalnya gini, saya keluarkan ini. Biar mudah Adek lihat. Ini keluarkan. Ini apa? T. Ini apa? U. Ini B. Ini di sini S. S. Ini tadi jaraknya. Ini tanya X. Nah, ini kan bisa dihitung. Ini jaraknya ini 10. TU 10. UB nggak tahu. Tahu ya, 10 ya. Nah, BS
nggak tahu, bikin X. Sorry. Kita bikin misalnya adalah A atau Y. Nah, ini bisa ditarik. Ini tadi titik P. Berapa panjang? BP 5. Ini tidak lurus. Ini tidak lurus. Nah, coba kita gunakan perbandingan deh. Berarti kalau kita pandang dari sini, ini alfa. Misalnya kita gunakan tangen ya. Tangen alfa di segitiga ini dulu. 5 dibagi Y ya, itu sama dengan ya 10 dibagi 10 tambah Y. Kalau kita lihat lagi di sini, ini coret, tinggal 2 kali silang. Jadi adik dapat apa? 10 ditambah Y sama dengan berapa? 2Y. Dapatlah Y sama dengan 10. Ngerti ya? Iya, kalau gitu ini 10. Nah, dia bertanya berapa X ini? Yang ini. Coba kita main perbandingan trigonometri. Gunakan perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri gimana? Gunakan misalnya sin ya. Sin alfa ya. Sin alfa sama dengan apa? Depan per miring ya, depan per miring berarti depannya apa? 10 per ST-nya cari dulu deh. Nah, ini kan tadi udah dapat. Jadi ST-nya bisa dicari. ST adalah sama dengan berapa kira-kira ST-nya? Pitagoras di sini ya. Jadi ini panjangnya 20. Ini jadi akar daripada ini 20 kuadrat 400 ya, 20 kuadrat tambah dengan 10 kuadrat. Inilah menjadi sama dengan akar dari iya. Ini deh. 20 tambah 10 ya. Berarti berapa? 500. Berapa nih? 10 akar 5. Jadi kita gunakan sinus alfa depan yang ini per miring yang ini. Nah, berarti 10 per 10 akar 5. Kalau di kecil ini, di segitiga kecil ini yang ini, sin alfanya apa? Iya, sin alfa sama dengan depannya X per miringnya nanti 10. Sama-sama nilainya ini sin alfa. Nah, sehingga apa? Ini coret 10-nya. 1 per akar 5 itulah sama dengan X per 10. Dapatlah kita X-nya. X sama dengan 10 per akar 5. Berapa nih dek? Iya, nanti hasilnya adalah 2 akar 5. Nah, inilah kira-kira jawaban dari soal ini. Nah, jadi kalau kita lihat jawabannya itu adalah ayam. Ya. Ada kira-kira dek pertanyaan? Tidak ada. Oke. Ngerti? Ngerti. Nah, coba kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya yang perlu adik pahami
ya, itu adalah jarak, ya, jarak titik ke bidang, ya. Jadi deh, belajar matematika ini memang agak butuh semangat, ya, butuh semangat karena target kita adalah target pilihan pertama, ya. Nah, jadi STITB, kedokteran UI, kedokteran UGM dan seterusnya. Jadi mohon adik jaga konsentrasi, semangat, kita tetap totalitas, ya. Nah, jarak titik ke bidang. Nah, ini tolong diperhatikan dengan benar. Kira-kira seperti ini. Saya misalkan punya bidang seperti ini. Nah, gitu ya. Ini bidangnya. Katakan ini bidang V. Nah, terus saya punya sebuah titik di sini. Nih. Katakan namanya titik A. Oke. Ditanya berapa jarak titik A ke bidang V. Nah, maka nanti deh caranya, ya, titik A ini adik proyeksikan, ya, proyeksikan atau jatuhkan tegak lurus ke bidang V. Ya, saya ulangi. Titik A-nya adik jatuhkan tegak lurus ke bidang V. Jadi tegak lurusnya sini. Inilah jaraknya, D-nya. Nah, jadi di sini saya bikin D sama dengan jarak A ke, ya, bidang V. Nah, ada hal yang menarik nanti di sini. Katakan misalkan dia ini bidang V. Bidang V. Kemudian apa? Ini titik di sini. Titik A. Ya. Ditanya mana jarak titik A ke bidang V. Tadi saya bilang, ingat deh ya, harus tegak lurus. Nah, saya tariklah misalnya, coba kau berpikir, saya tarik ke sini, saya tarik ke sini, saya tarik ke sini, itu nggak akan tegak lurus. Ya, jadi dia selalu membentuk sudut tumpul. Jadi gimana Bang solusinya? Nah, kalau ketemu kasus seperti ini, langkah yang benar adalah bidangnya ini kita perluas. Kita perluaslah bidangnya, baru kita tarik tegak lurus ke sini, ke sini. Ini tegak lurusnya. Ini jaraknya. Nah, jadi mohon ini dipahami dengan benar. Contoh sederhana aja. Saya gini. Ya. Saya katakan ini saya punya kubus. Ya. Ini kita harus lebih semangat. Ya, ini kubus. Katakan ini kubus. Nah, saya namai kubusnya adalah A, B, C, D, E, F,
GH. Nah, jadi saya katakan gini, misalkan saya punya sebuah bidang ini. Nah, saya bertanya sama Ade, misalkan saya tanya adalah tentukanlah jarak titik G ke bidang ABD. Ya, ABD. Nah, jarak titik G ke bidang ABD. Nah, jadi kalau kita perhatikan deh, ketika misalkan kita tarik dari sini, dari G ini ke bidang ini, kamu nggak akan temukan tegak lurusnya. Jadi gimana Bang? Ya, langkah salah satunya adalah perlebarlah bidang ini, bidang yang kecil ini. Kita lebarin kemana? Ya ke sini. Ini. Jadi jaraknya mana? Yang ini.